Halo semuanya. Nah, kembali lagi bersama kita, aku dan Nadia di episode selanjutnya ngobrol bareng BEM. Temukan jawaban jelajahi pikiran. Tuh. Nah, jadi di episode terbaru podcast Ngobrol Bareng BEM, kita kedatangan narasumber keren, Aska, yaitu Kortas Sandiakala 2025. Nah, sebelum masuk ke topik, kita kenalan dulu ya. Nah, ini kenalnya pakai pantun ya, Aska? Boleh. Kebetulan udah ada sih pantunnya sih. Ya. Aman. Dari Rizky dulu, dari Rizky. kamu. Oh ya, Iya, dari contohin aku. deh. Dari aku ya. Beli roti, si Sri Kaya, halo semuanya, aku Nadia. Paling gitu. Lanjut Rizky. Beli es krim rasa strawberry. Halo semua, aku Rizky. Halo Rizky. Halo. Oke, Lanjut, mungkin Aska. sekarang aku berarti ya. Iya. Oke. Cakepin dulu dong, soalnya aku nih kayaknya 4 bait deh. Yaudah, Ya, nggak apa-apa. Boleh ya? Iya. Oke. Pagi-pagi beli nangka. Cakep. Cakep dong. Iya, cakep. Beli nangkanya di Raja 4. Cakep. Perkenalkan saya Adityo Aska dari manajemen angkatan 2024. Halo Aska. Halo. Iya. Oke, jadi kita langsung ke topik pembahasan kita hari ini ya, yaitu mengenai Aska ini kan seorang Kortas nih. Sudah terpilih jadi Kortas yang baru untuk PKKMB FEB 2025 kan. Nah, jadi kesibukan akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih, Kak? Sebenarnya kalau kesibukan itu sebenarnya pasti semua orang memiliki masing-masing ya. Dan Iya. jujur kesibukan aku ini ya melaksanakan PKKMB, mempersiapkan sama paling yang lagi di pikiran sih ini sibuk nungguin nilai. Karena kan gede juga tuh ya kayak Habis uas ya. aman gak ya nilainya gitu. Jadi itu masih pikiran sekarang yang paling berat sih itu. Paling deket itu ya. Paling deket itu soalnya. Terus cerita Kak, kamu awalnya bisa mau jadi Kortas tuh gimana? Sebenarnya itu panjang banget ceritanya ya. Mungkin bisa sampai sehari 2 hari kan. Pokoknya. Oke, jadi sebenarnya aku itu dulu sempat pas jadi maba itu ngelihat Kortas tahun lalu tuh keren banget. Pas uji pabrik lagi, pas sambutan itu keren menurut aku. Aku sempat kepikiran gimana kalau tahun depan tuh aku. Cuman karena aku mikir, wah ini mah harus BEM gitu, dan aku nggak yakin bisa lolos di BEM karena BEM itu kan seleksinya juga luar biasa ya. Iya. Jadinya aku awalnya nggak berminat untuk Korpat dulu atau Kortas dulu. Cuman pas kemarin oprek, pas banget teman-teman aku ada yang dorong aku, ayo Aska ikutan gitu. Teman terdekat aku juga itu sempat dorong aku buat maju Korpat. Terlebih lagi ortu aku juga sempat mendukung aku. Kayak coba jangan kupu-kupu, soalnya sekarang aku kupu-kupu ya ikut organisasi. Jadinya setelah itu aku merasa orang-orang percaya sama aku dan aku cobalah untuk daftar. Awalnya iseng-iseng, cuman ya alhamdulillah dapat rezeki. Keren Iseng-iseng tapi serius. Iseng-iseng berhadiah. Ya. Jadi orang-orang yang ngedukung kamu buat jadi Kortas itu kayak dari keluarga sama teman-teman terdekat berarti ya? Iya benar sekali. Terus pas proses seleksinya tuh runtutan rangkaiannya tuh apa aja ya? Wah itu luar biasa itu. Pertama ada seleksi esai. Iya. Nah, esai itu nanti kita selain bikin esai, kita juga harus presentasi. Tapi nggak boleh baca. Presentasi dari esai Esai yang kita tulis. Oh. Nah itu menurut aku tantangan yang luar biasa disuruh nulis esai yang maksimal berapa kalimat, berapa kata yang panjang banget. Terus selama sejaman kurang lebih langsung suruh presentasi. Itu pun kayak kalau misalnya kita full referensi, itu kita nggak ada waktu buat persiapan, langsung maju ke depan. Nah itu yang pertama, yang kedua langsung wawancara, ketiga uji publik. Tapi sebenarnya semua itu diawali oleh seleksi berkas dulu. Seperti itu. Pas wawancara itu diwawancarinnya sama Kortas tahun lalu atau gimana? Wawancarin sama semua kota Ormawa sekaligus juga Kortas tahun lalu kan jadi kabir sekarang nih. Iya. Nah jadi selain diwawancari oleh mereka semua langsung dalam satu ruangan. Jadi kamu kayak dikeroyok gitu. Ya dikeroyok jatuhnya. Tapi dari proses seleksi itu tuh ada yang bikin deg-degan gitu nggak, kayak yang bikin kamu nervous pas dari rangkaian itu semua? Ini terus terang aja teman-teman semuanya. Iya. Sebenarnya semuanya itu bikin nervous. Semuanya. Dari awal berkas aja itu udah nervous sebenarnya, kayak aduh ini berkas aman gak ya, ini bagus gak ya, lolos gak ya. Sampai ke esai juga aku ngerasa esai aku ini masih banyak salah karena aku ini nggak pakai referensi. Aku takutnya pas nanti presentasi aku nggak paham apa-apa, makanya aku pakai yang apa di pikiran aku. Iya. Seperti itu. Referensinya nanti pas di daftar pustaka aku cuma ngisi buku-buku yang pernah aku baca dan aku masukin, itu doang. Jadi cuma dua atau tiga itu referensi aku di daftar pustaka. Misalnya pas orientasi ya udah aku
improvisasi, dan itu nervous banget sebenarnya. Pas aku udah mulai orasi, itu waktu itu aku takut audiens tuh nggak ikut balas. Pas hidup mahasiswa aku kayak, aduh ini balas gak ya gitu. Takut garing gitu ya. Dapet garing, dan alhamdulillah pada balas, dan situ baru mulai pede lagi. Nah, di wawancara juga aku nervous karena dikeroyokan. Iya. Jadi kalau misalnya aku jawab sesuatu, tahu enggak, kamu kayak gini salah, kayak diserang gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa menjalani itu, dan paling puncaknya itu pas uji publik. Iya. Itu luar biasa nervous banget karena orang-orang yang kenal sama aku dari awal, pas aku awal masuk jadi maba tuh datang semua. Termasuk kakak pembimbing aku pas di PPSMB itu datang juga. Dan itu bikin aku nervous banget, kayak takutnya salah nih jawabnya, apalagi ada dosen-dosen kan. Dan satu itu dosen aku, sering ngajar aku juga. Jadi takutnya ya kayak udah Mas Aska kayak gini kok, ngomongnya kayak gini di sini. Tapi alhamdulillah ternyata hasil memuaskan, dan ya akhirnya alhamdulillah hasilnya saya kepilih menjadi korpa. Keren banget. Iya. Itu tuh dari, kalau boleh tahu tuh dari berapa pendaftar sih sampai akhirnya terpilih satu? Seingat saya yang ada di grup itu daftar tuh ada 14 orang. 14. Cuman yang datang di ESA itu 6 orang. Iya, jadi ada yang mundur juga, ada yang keluar dari grup, dan yang datang pas ESA itu ada 6 orang. Pas ESA itu disaring, jadinya 4 orang, wawancara akhirnya tinggal 3 orang di akhir. Sampai uji publik berarti tinggal 3 orang. Waktu pas seleksi itu kamu bawa visi misi nggak? Kalau ada boleh jelasin dikit ya. Waduh, oke, ini sebenarnya visi misi aku panjang. Iya. Paling untuk visi aku ini, aku menuliskan bersinergi dalam mewujudkan mahasiswa yang kreatif dan inovatif, serta mampu berpikir kritis demi terwujudnya generasi berprestasi berdasarkan nilai baik. Jadi aku ini pengen banget teman-teman semuanya menanamkan nilai baik. Karena nilai baik ini kan dari kemarin di PKMB kan udah ditanamin ya sama panitia. Jadi di Ekopedia, bahkan di pembukaan tuh dibahas terus. Cuman ternyata masih banyak nih nggak paham sama nilai baik, yang nggak ingat sama nilai baik. Jadi aku pengen menanamkan nilai itu sebagai landasan. Nah, untuk misi aku ini sebenarnya banyak ya, tapi pada intinya aku pengen banget teman-teman semuanya nanti angkatan 25 bisa berpikir kritis, cerdas, dan juga inovatif. Khususnya untuk para maba berarti. Khusus untuk para maba. Pas proses seleksi tadi itu kan rangkaiannya cukup panjang, kan ada wawancara sama uji publik. Ada nggak satu pertanyaan yang kamu ingat sampai sekarang kayak paling susah atau paling kamu mikir banget jawabnya? Sebenarnya pertanyaannya susah semua, jujur aja. Iya. Cuman mungkin yang aku ingat itu bukan paling susah, tapi yang paling unik. Apa itu? Ketika tanya sebutin Pancasila. Jadi kayak aku duduk tiba-tiba sebutin kelima Pancasila, dia kayak wah, kayak jadi aku takutnya jangan-jangan sebelum aku ada yang lupa gitu kan. Bisa. Kayak aku jawab, pas aku jawab Pancasila ketawa semua. Jadi kayak aku mikir apa salah Pancasila gitu kan. Soalnya kan udah lama juga, kan dulu kan Pancasila tuh dicantum di buku, sampul buku. Iya. Nah sekarang kan buru-buru pakai buku ya. Ya paling HP, GPT atau gimana. Jadi kayak aku jawab Pancasila, inget insya Allah, cuman takutnya salah. Jadi pas selesai Pancasila langsung pada ketawa, pada bilang masih inget ya? Iya Kal, dia inget, takutnya salah. Dan itu menurut aku yang paling out of the box. Kayak tiba-tiba Pancasila ya, sodorin Pancasila. Tentunya inget, cuman nggak tahu bener atau nggak jawabnya. Takutnya aku ingetnya ini, terus keluar di mulut tuh beda, seperti itu. Cuman ya semoga aja bener sih. Masih ingat sebenarnya sih 5, masih ingat. Harusnya bener sih harusnya. Harusnya ya, masa kalau nggak bener keterlaluan. Iya, parah banget. Masa kertas gak tahu Pancasila kan parah dong. Parah banget itu, aduh. Baru bisa jawab, cuman pas ketawa aja kayak, aduh, aku salah ngomong gak ya? Salah ngomong ya? Soalnya pas aku Karena ngomong nervous ternyata gitu. ketukar yang keempat sama ketiga gitu kan, kita nggak nyadar gitu. Makanya selalu pada ketawa gitu. Tuh bener out of the box sih, nggak terduga gitu. Itu emang mungkin pertanyaan lainnya ada nggak kayak yang kamu yang nggak bisa jawabnya? Bukan nggak bisa jawab sih, lebih ke Kayak mikir banget iya gitu. mikir banget pas itu. Alhamdulillah kalau pertanyaan semuanya menurut aku susah semua, dan alhamdulillah bisa kejawab. Cuman ada pertanyaan yang menurut aku ini penting banget nih, wajib teman-teman tahu. Jadi aku sempat tanya juga terkait dihadapi oleh suatu kasus yang dimana tugas itu lagi numpuk banget. Iya. Tapi aku lagi menjabat jadi kortas dan lagi hektik-hektiknya. Di situ aku tanya seperti itu, pada intinya kayak gimana kalau misalnya dihadapin dengan tugas yang hektik, mepet, dan krusial. Terus kamu lagi sibuk kayak gini, kamu atasnya gimana? Nah, itu pertanyaan yang buat aku mikir sih, nama mikir keras sih, karena
depan aku nih ketua Ormawa. Kalau aku jawabnya nggak sesuai, pasti bisa langsung disanggah seperti itu. Itu berkaitan sama cara kamu memanajemen waktu juga. Bener banget. Kamu ada tips sendiri gak soal itu? Kalau aku kemarin tipsnya dari aku ini atau mungkin jawaban aku ini selalu menekankan bahwasannya terkadang tugas yang numpuk itu kalau dikerjakan tuh nggak seberat itu. Ya coba dihadapin dulu. Mungkin teman-teman juga banyak yang kayak pakai cara manajemen waktu kayak pakai Notion atau mungkin pakai time blocking. Kalau aku sendiri jujur aku tuh kadang pakai yang kayak gitu, cuman sekarang malah acak-acakan bagi waktu aku. Cuman di sini kalau cara aku bagi waktu aku sendiri versi aku yang mungkin teman-teman anggap acak-acakan itu adalah coba dulu diatur dulu waktunya, dibagi kayak misalnya contoh ada rapat. Nah, kita harus menyesuaikan waktunya. Jadi kita harus planning waktunya biar sesuai sama waktu yang ditentukan. Takutnya kan kalau misalnya kita datang langsung untuk melakukan sebuah kegiatan tanpa memastikan waktunya, itu malah makin ngaret, makin panjang akhirnya. Nah, jadi aku selalu matokin waktunya. Dan aku juga selalu kayak, udah nggak usah lama-lama, langsung hadapin biar nggak jadi berat ke depannya. Biar cepat selesai juga. Cepat selesai juga. Karena semakin lama ditunda malah semakin besar. Iya sih, benar. Cuman gimana cara kamu ngeyakinin orang-orang kalau kamu ini pantas buat maju jadi Kortas? Oke, izin menjawab. Sebenarnya kalau misalnya untuk keyakinan, ya, kita sendiri nggak bisa ya memastikan orang lain itu yakin sama kita gitu. Aku sendiri, menurut aku nggak perlu teman-teman semuanya yakin kalau aku tuh bisa. Yang penting gimana caranya aku bisa membawa Sandiakala ini ke arah yang lebih baik. Dan kalau misalnya tanya seperti itu, aku lebih ke cara aku lebih ke kita jalanin aja Sandiakala, kita coba jalani sesuai visi dan misi yang pengen aku bawa, dan juga sesuai dengan situasi yang ada, sehingga agar tujuannya ini tercapai dan sesuai dengan visi aku nanti bisa tercapai. Jadi kamu nggak ada kayak statement khusus kalau kenapa kamu ini pantas gitu? Sebenarnya ada, cuman itu jadinya kayak sombong nggak sih? Mungkin iya, cuman kalau untuk cara pembuktiannya gimana? Kalau dari kamu sendiri biar orang benar-benar tahu kalau kamu itu pantas gitu. Kalau sendiri aku selalu membawa track record aku. Jadi aku selalu ngekarin ke teman-teman semuanya bahwasanya aku udah organisasi selama 5 tahun. Bahkan dari SD aku udah organisasi. Aku dari SMP pernah ditunjuk sebagai Pratama, ketua pramuka, dan ikut OSIS juga di SMP. Itu pun dari SMP hingga ke SMA yang ikut OSIS dan juga ikut banyak kegiatan. Bahkan aku ngikutin semua ekskul sebenarnya. Di SMA itu? Di SMA ada yang aku jadi koor, jadi ketua, jadi emang multitasking banget. Kami ikut OSIS, forum OSIS eksternal juga waktu itu. Dan aku selalu, untuk yakin teman-teman aku selalu bawa track record aku. Ya, bersama dengan track record aku percaya bahwasanya aku bisa membawa ini dengan lebih baik. Keren, aktif banget ya berarti dari dulu. Ya aktif, cuman jadi ya kayak gini agak pusing gitu, ngantuk. Itu kan pas dulu ya, kenapa setelah masuk ini kamu nggak jadi seaktif kayak dulu lagi? Waduh, ini agak menyerang gitu ya. Tapi jujur emang aku ngakui aku nggak aktif dulu. Karena sebenarnya ini juga statement orang-orang yang dulu aku tolak, tapi bener. Dulu banyak orang yang bilang kalau udah aktif di SMA, di kuliah tuh nggak bakal aktif, nggak bakalan mau, udah capek. Dan aku dulu nolak, kayak aku mikir bullshit gitu kan. Kalau misalnya di SMA nggak aktif, gimana cara kita aktualisasi di kuliah gitu kan. Tapi sini ternyata aku ngakui aku udah organisasi dari SD SMP, dan tiba-tiba harus ikut di kuliah dan dimana diseluri dengan tantangan poin PEM. Di sini aku udah malas banget sebenarnya. Jadi kayak aku udah ngerasa aku udah cukup di organisasi, sekarang mungkin saatnya aku fokus belajar. Karena jujur pas SMA itu ketika aku genting-genting organisasi, pas aku kelas 12 itu nilai aku tuh mulai susah dikontrol. Karena susah bagi waktunya. Dan aku merasa coba deh sekarang kali ini tuh fokus belajar dulu. Akhirnya kayak gini jadinya, cuman ikut organisasi, kemarin magang doang sih organisasi, sama paling ya ngurus kelas aja, habis itu kuliah dan sekarang ikut kepanitiaan. Berarti kepanitiaan pertama buat lingkupnya gede itu baru ini PKKMB. Yang gede sebenarnya Faber, aku ikut Faber juga. Faber prestasi itu gede banget. Itu juga cakupannya luas, dan itu juga kemarin program yang terbaik ya tahun lalu. Emang keren banget, dan karena aku suka, aku juga ikut pesertanya, aku jadi peserta, aku juga daftar panitia. Dan itu besar sih, dan berarti ini Sandiakala yang kedua jatuhnya.
Nah, pas kemarin pertama udah resmi jadi Kortas tuh ngapain? Apa yang dilakuin Aska pertama kali? Kemarin berarti ya. Iya. Kalau pas resmi dilantik itu tuh aku, karena kita udah kerja ya, udah mulai kerja waktu itu kan, udah mulai gerak. Aku langsung lanjutin progres aku. Tapi ketika pertama kali aku diumumin jadi Kortas, hal pertama kali aku lakukan adalah aku ngubungin Korpak kemarin. Aku ngubungin Kak Chandra. Langsung, Kak, ada waktu gak ketemuan? Cuman di sini besok ketemuan, akhirnya ketemuan dan aku langsung kayak belajar lah dari beliau. Karena beliau lebih paham juga. Karena kemarin Sandiaga Kala itu juga luar biasa dipegang beliau, jadi aku butuh belajar sama beliau. Aku langsung temui, langsung, Kakak di mana? Saya sampai, karena menurut aku jika kita butuh kita harus lebih mengusahakan. Aku langsung datangi, aku minta arahan, minta masukan, dan aku minta kayak kalau misalnya ada gimana-gimana aku kurang, tolong dia langsung evaluasi aja. Dan itulah yang langkah awal aku ketika masuk pengumuman, Langsung nyari mentor langsung nyari mentor. Itu penting banget sih soalnya. Iya. buat ngebimbing ya. Iya, soalnya kita nggak bisa gerak sendiri. Kalau kita gerak sendiri, nanti ya pasti ada hal-hal yang nggak diinginkan. Iya. Kita jadi nggak tahu salah kita tuh di mana ya. Bener banget. Nah, pas sekarang kan jadi Kortas tuh ada nggak sih yang bikin kamu kayak berubah hidupnya? Kayak misal jadi lebih hektik banget atau gimana? Atau masih kayak kemarin-kemarin? Jujur, sebenarnya sekarang ini kebantu ya karena udah libur. Jadi bisa lebih fleksibel. Iya. Menurut aku lebih hektik ketika aku ikut intern magang 2 ormawa sekaligus kuliah. Itu hektik aku. Kalau ini sebenarnya hektik juga, lebih ke hektik pikiran. Karena nggak ada kuliah kan. Jadinya aku bisa waktunya aku maksimalkan untuk maksimalkan Sandiaga Kala. Cuman yang bikin beda adalah sekarang ini aku nggak pulang jadinya. Jadi biasanya pulang, sekarang nggak pulang kayak gitu. Nggak pulang berarti? Nggak pulang sama sekali. Sama sekali nggak pulang. Terakhir pulang kapan? Terakhir pulang tuh pas ini Lebaran, Lebaran Idul Adha atau Idul Idul Fitri. Fitri? Udah lama. Lama banget dong. Iya. Jadi nggak Berapa pulang. bulan itu ya? Malah itu pun pulangnya aku telat. Jadi aku pas libur semester juga, libur semester kemarin aku juga pulangnya telat. Cuman sekitar seminggu, cuma waktu libur seminggu 2 minggu. Terus Idul Fitri juga aku telat. Jadi ya seperti itu. Makanya rencananya habis ini pulang. Setelah ini semua selesai, Kuliah dulu sih. Maksudnya libur semester tahun depan pulang langsung. akhir tahun. Rencana aku gitu. Masih lama banget berarti. Masih lama banget ya. Ikhlas sih, ya Iya. harus ikhlasin. Tapi disuruh pulang gitu nggak? Disuruh, wah, sampai samperin juga. Nah itu cara kamu ngomongnya tuh Iya, gimana? bilang ke orang tua gitu. Makanya Iya. susah banget ya karena jujur aja orang tua aku tipe yang cukup kritis ya. Jadi Iya. susah aku yakininnya. Aku biasanya selalu bilang kalau kali ini nih aku pengen bawa sesuatu yang positif. Dan aku yakinin ke orang tua aku bahwasanya aku nggak pulang ini kalau untuk main atau mungkin untuk hal-hal yang negatif, tapi untuk sebuah kebaikan. Sehingga mereka percaya bahwasanya dengan mengizini aku nggak pulang itu adalah langkah yang baik. Akhirnya mereka mengerti. Sedikit Akhirnya mengerti, ya insya Allah mengerti. Apa sih yang bikin kamu tuh excited di peran Kortas ini? Apa yang bikin menarik gitu dari Kortas? Menarik ya, sebenarnya banyak banget yang menarik ya. Apalagi aku termotivasi sama Sandiaga Kala tahun lalu yang kece banget. Ya. Keren. Kece banget. Aku waktu itu bahkan walaupun aku kan domisili. Iya. Jadi aku ini itu kan telat. Telat ya? Aku tetap buru-buru buat datang karena seru banget gitu. Apalagi pas pembukaannya juga TMTP online itu seru banget. Dan itu yang bikin aku sekarang ini ngerasa bahwasanya aku udah di titik yang besar nih. Dan dimana aku di titik dimana aku menjadi ketua di program yang dulu aku sukai. Dan makanya aku ngerasa kayak wah ini nggak boleh main-main, aku harus semangat, harus serius, dan aku harus maksimalkan semuanya. Tapi di momen Sandiaga Kala tahun lalu kamu ada yang paling kamu ngena gak di kamu? Kayak yang menurut kamu paling keren dari Paling. semua orang keren tahun lalu? Menurut aku yang keren itu pas Parade Ormawa, pas orasi. Itu keren banget karena menurut aku kemarin itu jujur aku pas masuk jadi maba, aku tuh udah lama ngomong di depan. Jadi aku kalau ngomong depan lagi aku grogi. Iya. Nah, aku udah yakin kalau aku ngomong nih, aku grogi nih pasti. Nah, pas aku ngelihat cutting-cutting pada orasi gitu, apalagi apa yang orasi keras banget, kayak puisi itu, aku ngerasa kayak wah ini orang belajar dari mana gitu kan. Kayak apakah dengan aku ikut itu pasti diajarin kayak gitu. Jadi kayak luar biasa banget. Makanya aku sebenarnya tertarik organisasi, cuman aku mau coba belajar dulu.
keren banget sih kemarin. Keren ya. Ya pas pernah di Ormawa tuh, makanya aku sekarang nggak mau ngilangin, ada lagi pernah di Ormawa. Keren. Nah, pas pertama kamu jadi Kortas terpilih ya, terus kayak ada nggak sih rasa khawatir atau takut kedepannya tuh gimana ini Sandiakalanya gitu? Banyak sih sebenarnya, sampai sekarang juga masih khawatir sebenarnya Iya. sih. Khawatir sama Sandiakala, sama Nila yang tadi. Aku khawatir banget, takutnya Sandiakala ini nggak sesuai sama apa yang aku tulis di penelitian aku. Aku takutnya Sandiakala nanti yang aku bawa itu malah nggak lebih baik dan mungkin nggak sebaik kemarin. Aku khawatirnya seperti itu, makanya aku coba maksimalkan, aku coba kayak benar-benar perhatikan sama teman-teman aku, atau mungkin kayak aku kan nganggap mereka staff, aku nganggapnya mereka tuh teman-teman aku. Aku perhatikan mereka, aku tanya kendalanya di mana, aku coba bantu mereka karena percaya teman-teman yang daftar itu adalah mereka yang bawa niat baik. Kayak menurut kamu tantangan tersulit di Sandiakala ini apa? Paling sulit adalah membangun fondasi. Ketika awal-awal mula, jujur yang paling sulit itu gimana caranya aku memilih PI Koor yang benar-benar sesuai dan satu visi sama aku. Itu jujur itu lama banget. Bahkan aku ini sebelum pas menangnya aku nggak langsung oprek. Aku nyari orang dulu. Aku benar-benar pelajari orang ini cocok gak ya. Terus aku baru tawarin mereka buat daftar. Nanti pas daftar aku seleksi lagi. Itu benar-benar paling susah karena aku harus bangun fondasi, harus cari orang yang menurut aku oke. Mereka oke semua, cuman di sini aku mencari yang sekiranya mereka ini gak terlalu sibuk juga, gak hektik juga. Aku nyari dan juga setelah udah cari juga, itu pun aku harus bangun fondasi lagi. Aku harus bangun bonding lagi. Apakah mereka percaya sama aku atau enggak? Itu kan susah dipastikannya. Jadi aku harus bangun bonding lagi. Aku harus kuatin sinergi lagi untuk menciptakan staff yang terbaik juga. Cara kamu bangun bonding dari antara PI Koor itu gimana? Nah sebenarnya ini yang sekarang aku lakuin ya, kayak teman-teman semuanya, aku tuh paling gak suka kalau terlalu serius. Iya. Jadi pas awal temper PI Koor tuh aku bercanda. Aku buka dengan serius, langsung aku lanjutkan dengan sebuah jokes atau candaan. Sehingga mereka ketawa dan grupnya itu juga profilnya itu bukan grup profil Sandiakala, bukan grup profil UND, tapi grup profil muka teman aku yang jadi koor. Jadi biar ini asik nih gitu. Jadi mereka nggak takut gitu. Dan grup PP grupnya juga itu selalu aku ganti. Misal teman aku ada yang komuk baru nih, koor yang lain komuk aku ganti. Dan itu dia bikin mereka tuh kalau itu seolah-olah ngerasa aku ini nggak kaku gitu. Dan aku ngerasa aku menganggap dan mereka merasa aku menganggap mereka semua tuh teman. Jadi aku coba sapa aja, ngobrol biar lebih enjoy juga. Dia lebih ke di bawah asik aja gitu. Di bawah asik aja. Nah, dari tantangan-tantangan yang ini kan gimana cara kamu tuh nyiapin kayak baik secara mental atau teknisnya gitu buat ke teman-teman panitia? Oke, kalau bisa soal teknis itu sebenarnya sulit banget ya. Walaupun aku punya pengalaman, tapi ini masih hal yang berat menurut aku karena aku sendiri jauh dari kata sempurna. Nah, aku ini untuk menyiapkan kayak teknisnya, aku selalu minta arahan dulu ke Kortas kemarin. Jadi aku hubungi beliau dulu, aku tanya dulu nih, Kak, kalau misalnya saya mau temper kayak gimana teknisnya? Kalau saya mau kayak ini kayak gimana? Tahun lalu seperti apa? Saya tahu tahun lalu seperti apa, saya coba berkaca dengan tahun lalu, saya coba modifikasi. Karena di sini modifikasi ini dalam artian belum tentu yang saya bawa itu lebih baik, tapi saya modifikasi dengan apa yang saya inginkan, dengan output yang saya harapkan. Sehingga saat itu ketika arahan dari Kak Chandra kemarin dibilang seperti ini, saya coba oke, kalau kayak gini aku modifikasi kayak gini, kayaknya seru deh. Terus aku coba dan ternyata aku lihat dari respon mereka berhasil atau enggak, aku lihat dari ekspresi mereka. Dan alhamdulillah kemarin tuh berhasil. Akhirnya saat ini alhamdulillah PI Koor ini sangat ini ya, asik sih, suka sharing-sharing juga. Terus kayak nggak kaku, grupnya juga kayak nggak formal, jadi seru juga seperti itu. Dan kita akhirnya outputnya apa? Ketika aku mau ngadain kumpul dadakan tuh apa, atau mungkin membahas hal-hal yang penting, itu mereka tuh langsung sigap untuk menjawab. Karena merasa ini nih bukan sebuah tanggungan yang berat, tapi ini adalah sebuah hal yang menyenangkan. Ketika kamu apa-apa tuh pasti konsul ke Kak Chandra dulu. Pasti itu penting banget sih. Soalnya kalau gerak sendiri tuh aku bingung apa. Iya. Tapi selain Kak Chandra ada juga orang lain yang buat kamu konsul gitu. Banyak banget sebenarnya. Aku kalau misalnya Kak Chandra lagi sibuk juga, aku ngeliat beliau sibuk, aku kadang masuk ke orang-orang lain kayak koor acara kemarin, terus koor kreasi kemarin. Kadang juga aku konsul ke ketua Ormawa, aku minta pendapatnya. Dan juga pernah juga aku konsul ke ketua Ormawa tingkat univ. Jadi karena aku butuh arahan beliau, aku ajak ketemuan, aku sesuaikan dengan tempat beliau, aku datangi dan aku minta arahan, minta masukan seperti itu.
kamu banyak dapat input juga dari orang-orang lain ya. Bener banget, karena mereka luar biasa ya, jadi aku harus belajar banyak dari mereka. Oke, harapan kamu buat Saniakala 2025 apa nih? Aku berharap nanti para maba bisa mengikuti rangkaian dengan baik, dan aku berharap ketika selesai Sandiakala, maba ini bisa berprestasi, cerdas, berpikir kritis, dan kalau bisa lampaui hal-hal yang kita udah ada di sini. Aku berharap maba nanti bisa melampaui kita, bisa lebih cerdas, bisa lebih jauh lebih kritis, sehingga bisa bersaing secara global. Ya, aku berharap banget nanti para maba bisa berbahagia atas kegiatan mereka. Itu yang udah aku harapin banget. Aku pengen semuanya nanti saling berbahagia, rukun, dan nggak ada pertengkaran yang nggak perlu. Makanya aku bawa banget nih nilai-nilai yang menurut aku ini perlu tanamin di FEB, yang ada di Grandstand aku. Yang menurut kamu Sandiakala tahun ini Sandiakala tahun ini kayak bakal dikenal yang kayak gimana sih? Menurut aku Sandiakala tahun ini bakal dikenal sebagai Sandiakala yang mengedepankan pola pikir dan pendidikan. Karena di sini aku ngebawa Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai alasan mereka untuk mulai berinovasi. Jadi aku nanti ingin banget SDGs ini aku tanamin ke mereka gimana caranya biar mereka ini baca semuanya ke 17 poin, mempelajari semuanya dan membuat inovasi berdasarkan poin tersebut. Jadi menurut aku nanti Sandiakala ini bakal terfokus ke ranah-ranah seperti itu. Berarti itu inovasi yang kamu bawa buat Sandiakala tahun ini. Iya, benar sekali. Cuma ada nggak dari tahun lalu yang masih kamu pertahankan? Jujur banyak banget. Banyak banget. Contoh nama Sandiakala. Itu Iya. nama paling berkesan dan aku pertahanin banget. Terus panggilan untuk ekonom muda. Apa? Itu paling aku pertahanin sih, karena itu ikonik banget. Itu bahkan jadi panggilan FEB juga. Salam ekonom muda. Nah, terus di sisi lain aku juga mempertahankan nilai-nilai takwanya, nilai-nilai break yang ada dalam kegiatan, sama kayak aku juga ngadain lagi buku Ekopedia karena itu penting banget. Jadi aku nilai-nilai yang sebenarnya positif ya. Cuman karena aku pengen bawa inovasi, jadi aku harus hilangkan sedikit dan aku tambahkan, dan aku juga samakan dengan tahun lalu. Karena tahun lalu tuh keren banget. Udah gigi banget sih kemarin. Cuma inovasi baru selain dari yang tadi kamu bilang buat agar para maba biar lebih berinovasi, ada lagi nggak? Ada, aku nanti pengen para maba ini bisa mengenali diri sendiri, karena aku juga membawa karakter. Iya. Bisa mengenali diri sendiri dan juga pede. Jadi nanti bakalan ada penugasan yang mengharuskan mereka ini membuat video gitu. Terus memperkenalkan diri mereka, tapi gak cuma kenalin diri, pakai lagu. Dan mereka pede. Terus mereka juga paham akan diri mereka. Jadi nanti nggak cuma kenalin diri, tapi juga kenalin kayak soal kenalin sifat mereka, kekurangan mereka, kelebihan mereka, yang bisa bikin mereka tuh lebih pede. Dan sebenarnya harapan aku ya, dengan mereka ini didorong untuk bikin tugas kayak gitu, mereka juga bisa pede untuk bikin konten TikTok. Jadi siapa tahu nanti ada yang lahir jadi TikTokers karena Sandiakala gitu. Itu pikiran aku seperti itu. Yang melahirkan konten kreator ini ya? Iya, bener banget. Konten kreator yang cerdas dan inovatif. Iya. Oke, keren. Cuma tadi aku agak sempat terpikir satu hal soal, ini kita balik lagi ke pembahasan gimana cara kamu ngebonding ya. Iya. Misal, ya kan namanya kepanitiaan pasti ada dinamikanya kan? Ada. Masalah satu dan lain hal. Gitu. Misal cara kamu buat mengatasi sebuah permasalahan di internal tuh gimana kamu sebagai pemimpin? Aku coba analisis permasalahan itu dulu. Karena kadang permasalahan ini sering kali dilihat oleh satu arah doang. Iya. Jadi aku coba analisis, aku coba lihat, dan aku coba pikirkan jalan keluarnya. Aku coba cari dulu benang merahnya. Karena permasalahan ada benang merahnya. Kayak misalnya contoh, misal kayak suatu hal ngaret gitu. Aku cari benang merahnya. Oh, ngaretnya di sini. Aku coba datangi orang yang sekiranya bertanggung jawab atas benang merah tersebut. Terus aku ajak ngomong mata, ajak ngobrol santai, baik-baik, dan aku coba jelaskan kayak lebih baik seperti ini, dan kalau misalnya ada kendala, tolong sampaikan. Nah, setelah aku ngomong kayak gitu, aku juga langsung mantau dia kerja. Jadi aku lebih perhatian ke dia. Jadi biar untuk kedepannya itu nggak pulang lagi. Tapi aku juga nggak melupakan yang lainnya juga. Aku juga tetap memantau yang lain seperti itu. Oke. Oke. Terakhir deh. Satu kalimat motivasi diri kamu sendiri buat menjalanin Kortas sebagai amanah. Oke, sebenarnya motivasi banyak banget kalimat motivasi. Cuman aku selalu nanamin kata-kata dari aku sendiri yang bertajuk tidak ada manusia yang bodoh, mereka hanyalah malas.
Nah itu selalu yang aku tanamkan karena aku percaya nggak ada orang yang tidak pintar. Mereka mungkin karena belum dapat aja motivasi ini, belum dapat patternnya untuk mereka melakukan hal-hal yang produktif. Jadi aku yakin bahwasanya nggak ada orang yang bodoh, pasti mereka hanya karena malas. Keren. Tapi dari mungkin perkataan tokoh siapa, ada nggak yang kamu ingat? Ada ini dari John C. Maxwell, beliau penulis buku yang yang suka banget aku baca. Iya. Itu kalimatnya seperti ini: leadership is influence, nothing more, nothing less. Yang pada artinya kepemimpinan adalah pengaruh, nggak lebih dan nggak kurang. Jadi di sini aku percaya bahwasanya pemimpin itu mempengaruhi anggotanya. Bagus atau enggak sebuah anggota atau mungkin outputnya itu dipengaruhi oleh pemimpinnya. Jadi itu kata-kata itu yang sampai kamu pegang sampai sekarang buat alasan kamu jadi baju Kortas ini. Kalau aku pegang. Oke, mungkin terakhir closing statement buat para penonton, Oke, teman-teman. para maba-maba. Iya. Bareng kita tahu ya. Mereka pada tahu kamu juga. Iya. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk para maba, semangat terus dan percayalah bahwasanya nggak ada orang yang bodoh, nggak ada manusia yang bodoh, mereka semua hanyalah malas. Kita di sini kuliah untuk belajar, untuk membawa pendidikan, untuk menempuh pendidikan dan juga untuk bersaing global. Mari kita sama-sama berbangun sinergi untuk mewujudkan nilai berprestasi berdasarkan nilai yang ada di FEB, yakni nilai BRAI. Semangat teman-teman semuanya. Semangat. Sangat. Jadi terima kasih banyak Aska sudah meluangkan waktu, sudah menyempatkan buat jadi narasumber kita di podcast Ngobrol Bareng BM episode kali ini. Terima kasih banyak. Ya. Mungkin segitu aja buat episode kali ini, teman-teman. Kalian kan sudah berkenalan dengan Kortas baru kita yang akan menemani kalian di Sandiakala di bulan Agustus ya. Agustus, Iya. awal Agustus. Jadi nanti wajah Aska Sampai ketemu wajah ini. Iya. Di Sandiakala. buat para maba. Iya. Tanda ini makanya. Aduh, dia ini Kortas baru kita. Iya. Jadi Ngeri. tandain aja mukanya. Takut banget. Jadi, dan terima kasih banyak yang sudah udah menyaksikan episode kali ini dari aku Rizky. Aku Nadia. Aku Aska. Sampai jumpa semuanya. Dadah.